SM Store, amanah dalam muamalah. Tes. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis tentang hak-hak Rabb semesta alam, atau 40 hadis khusus tentang tauhid. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas al-hadis ats-tsalitsah asyara, hadis yang ke-13. Qala al-muallif hafizahullah an Aisyata radhiyallahu anha anna umma habibata wa umma salamata dzakarata kanisatan ra'ainaha bil habasyati fiha tasawiru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ulaika idza kana fihimur rajulus salih famata banau ala qabrihi masjidah wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih, rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha anna umma habibata wa umma salamata radhiyallahu anhuma, jadi dari Aisyah istri Rasulullah tercinta, beliau menjelaskan bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah dua-duanya juga sahabat Nabi. Jadi dua-duanya juga istrinya Nabi. Jadi disebutkan berapa istri Nabi di sini? Disebutkan tiga. Pertama Aisyah, kedua Ummu Salamah, ketiga Ummu Habibah. Tapi yang cerita ini, yang merawikan hadis ini adalah Aisyah. Aisyah berkata atau menceritakan bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah keduanya berkata kepada Nabi bahwa ada gereja yang dilihat oleh keduanya, yaitu dilihat oleh Ummu Habibah dan dilihat oleh siapa? Ummu Salamah. Kanisatan ra'ainaha bil habasyati. Ini dua-duanya ini pernah melihat gereja di negeri Habasyah. Fiha tasawir, yang mana di dalam gereja itu ada tasawirnya,
ada surah, rupaka-rupaka, ada gambar bernyawanya, ada patung-patungnya, ada pahatan-pahatan. Li Rasulillah, hal itu disebutkan kepada Rasulullah. Jadi memang ada beberapa istrinya Nabi itu dulu pernah pergi atau hijrah ke Habasyah. Di antara istri-istri Nabi yang dulu sebelum jadi istri Nabi pernah hijrah ke Habasyah, di antaranya adalah Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Terus Ummu Habibah sama Ummu Salamah ini cerita ke Nabi, ya Rasulullah, dulu ketika kami di negeri Habasyah, Habasyah itu kalau sekarang ya Ethiopia, negara Afrika, ya, dari Yaman atau dari Jazirah Arab nyebrang melalui Laut Merah, ya, baru setelah itu Ethiopia. Ya Rasulullah, dulu ketika kami hijrah di negeri Habasyah, di sana ada gereja yang di dalam gereja itu ada tasawirnya, ada rupaka-rupakanya, bisa patung, bisa gambar-gambar, bisa lukisan-lukisan, bisa pahatan-pahatan. Itu mana surah? Surah itu umum. Yang ada apa? Yang ada wajahnya. Bisa lukisan, bisa apa? Gambar bernyawa, bisa apa tadi? Patung. Jadi di gereja itu ada patung-patungnya, ada lukisan-lukisannya. Setelah dapat informasi dari kedua istrinya tersebut, maka Rasulullah berkata, mengomentari. Rasulullah berkata, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu, idza kana fihimur rajulus soleh, kalau di tengah-tengah mereka ada orang soleh, ada orang yang baik, orang yang soleh, ahli agama, terus mati, famata, banau ala qabrihi masjidah, maka mereka membangun tempat peribadatan di kuburan mereka. Ya, masjid secara umum adalah apa? Tempat ibadah. Makanya Rasulullah SAW tentang masjid nih ya, Rasulullah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Saya mau tanya, Masjidil Aqsa pada waktu itu dipakai sholat enggak? Dipakai sholat dengan sholatnya kita ini apa enggak? Tolong antum jawab, kok bingung? Rasulullah aja belum hijrah ke Madinah kok. Rasulullah itu masih di Mekah. Jangan bingung dulu. Ayat ini surat Al-Isra ayat pertama mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memberangkatkan perjalanan malam hari nabinya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa sudah ada orang sholat, sudah orang azan, ruku, tasbih seperti kita ini ada enggak? Belum ada, itu masih dikuasai Romawi kok. Tapi Allah sudah menamainya dengan apa? Masjid. Bimakna makan fi'ilil ibadah. Wah, itu ya ikhwah. Bisa dipahami? Nah, seperti ini. Jadi kalau di antara orang Nasrani di negeri Habasyah itu, kalau ada orang ahli agama, orang soleh, orang yang dianggap mengerti, terus mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka membangun masjid di atas kuburan mereka. Lah, kata masjid di sini bukan berarti masjid seperti kita ini. Bisa dipahami? Tapi bermakna am, makan lil sujud, makan lil ibadah. Semoga antum paham. Maksudnya termasuk kanisa itu tadi, gitu loh. Jadi membangun tempat ibadah di atas kuburan. Jadi ya Rasulullah, dulu ketika kami hijrah ke negeri Habasyah, kami menjumpai di sana itu ada gereja. Di dalam gereja itu ada patung-patungnya, ada lukisan-lukisannya, dan sampai sekarang kan seperti itu kan kenyataannya. Sampai sekarang kan masih ada kayak gitu. Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang Nasrani, apabila ada orang soleh di tengah-tengah mereka, ada orang ahli agama di tengah-tengah mereka, terus mati, banau ala qabrihi masjidah. Mereka akan membangun tempat peribadatan di atas kuburan orang soleh tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka membuat
rupaka-rupaka, membuat patung-patung, membuat lukisan-lukisan dari orang yang dianggap soleh tadi, yang mati tadi itu. Paham? Dibuatkan lukisannya, dibuatkan patungnya, dibuatkan gambarnya. Ulaika syirarul khalq, mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk indallah yaumal qiyamah, di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini mempunyai banyak pelajaran. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan fadilatu Ummi Salamah wa Ummi Habibah. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ummu Habibah dan Ummu Salamah, yang mana keduanya termasuk yang awal-awal masuk Islam, bahkan terlunta-lunta dalam menjaga agama Islam, sampai terusir ke negeri Habasyah. Perjalanan zaman dulu padang pasir, nyebrang pakai kapal, sehingga di negeri Afrika manusia-manusianya beda, kulturnya beda, agamanya beda, makanannya beda, adat istiadatnya pun beda. Itu istrinya Nabi sudah sampai ke negeri Afrika loh zaman dulu itu. Nah, Ummu Habibah ini suaminya dalam riwayat murtad, hijrah sama suaminya. Di sana dia terpengaruh dengan ajaran Kristen atau Nasrani, murtad. Kisahnya luar biasa Ummu Habibah ini. Hanya saja sekarang bukan pelajaran sirah, maka saya tidak mau panjang-panjang masalah cerita itu. Luar biasa ceritanya Ummu Habibah itu. Sendirian, kasihan sama bayi, suaminya murtad, minum minuman keras sampai mati. Kedengaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ummu Habibah dinikahi Rasulullah. Nikah jarak jauh, diwakili, dan yang memberikan mahar Najasyi. Karena Najasyi kan masuk Islam. Najasyi masuk Islam, dikasih mahar, ya, dikasih mahar. Saking baiknya Najasyi itu wakilnya Nabi, ngasih mahar maksudnya. Kalau nggak salah diakad oleh sahabat Nabi atau siapa yang mewakili. Pada waktu itu ada juga walinya Ummu Habibah yang hadir di situ. Keluarga Ummu Habibah yang ikut hijrah, maka nikah. Diwakilkan pernikahannya. Misalnya saya di Arab Saudi misalnya nih. Terus saya mau menikah sama wanita namanya Aisyah. Terus saya telepon Furqan, tolong saya diwakili nikah sama itu. Bisa enggak? Bisa, boleh diwakilkan. Tapi bukan kamu yang menikahi nanti saya. Itu boleh, ya, itu juga fikih termasuk fikih boleh mewakilkan dalam masalah apa tadi? Pernikahan. Termasuk Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah sama suaminya siapa namanya? Abu Salamah. Nanti sampai balik tetap Islam, tidak ada masalah. Terus Abu Salamah wafat, baru Ummu Salamah dinikahi Rasulullah SAW. Nah, itu tentang keutamaan dua istri Nabi yang mulia ini. Ceritanya panjang, cuma ini singkat saja. Keutamaan dua istri Nabi yang dua-duanya memiliki dua hijrah. Hijrah ke Habasyah dan hijrah kemana? Ke Al-Madinah. Punya dua hijrah. Dan orang yang ikut dua hijrah itu punya keistimewaan. Ada seorang sahabiyat namanya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Dan antum tahu Ja'far bin Abi Thalib termasuk punggawanya sahabat yang hijrah ke Habasyah. Termasuk juru bicaranya sahabat ketika hijrah di Habasyah dan berdialog dengan Raja Najasyi. Masih ingat kan ceritanya? Ya. Itu baliknya ke Jazirah Arab setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah sampai perang Khaybar. Berarti sudah lama itu. Itu berarti Ja'far, Asma binti Umais dan sahabat-sahabat yang di mana? Di Habasyah itu berarti nggak sempat ikut perang Badr, nggak sempat perang Uhud. Mereka jauh di negeri rantau. Terus mereka baliknya nggak pakai ke Mekah. Langsung naik kapal menuju utara, langsung ke Madinah melalui Laut Merah itu. Antum lihat peta nanti.
Sampai di pesisir baru ke arah timur menuju Madinah. Kedatangannya Ja'far, Asma binti Umays dan rombongan sahabat-sahabat yang ikut hijrah dari apa tadi? Habasyah itu ketika selesai perang Khaybar. Berarti kan sudah lama, itu sudah jauh. Perang Badar sudah selesai, perang Uhud sudah selesai, bahkan perang Ahzab, Khandaq itu sudah selesai. Itu baru datang Ja'far sama rombongan dari Habasyah itu. Terus Asma binti Umays ini ketemu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "A'anti sahibatu as-safina?" Bukankah engkau ini para rombongan kapal itu? Paham? Karena baru datang kan? Bukankah kalian ini yang rombongan naik apa? Kapal dari Habasyah ke negeri Madinah ini, baru sampai sekarang ini. Kemudian Umar mengatakan, "Sabaqtuki, aku sudah mendahuluimu dalam hijrah ini." Marah Asma bintu Umays. "Wallahi demi Allah, aku tidak akan makan sampai aku ketemu Rasul dan melaporkan engkau wahai Umar, gara-gara ucapanmu ini." Lapor Asma binti Umays kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah," dia mengatakan, "Wallahi aku tidak akan diam dalam masalah ini sampai aku sampaikan ke Rasulullah terhadap omonganmu ini ya Umar. Kau menganggap dirimu lebih daripada kami. Wallahi kamu ibadah bersama Rasulullah. Kamu jihad berjuang bersama Rasul, sedangkan kami jauh di negeri orang, gak ngerti syariat. Kami mengharapkan ada yang datang untuk diajari. Kalian bersama Rasulullah diajari Islam, nikmat beribadah. Kami jauh di negeri orang. Kemudian kamu ngomong kayak gitu. Wallahi aku tidak akan diam sampai aku sampaikan cerita ini kepada Rasulullah." Disampaikan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, sungguhnya Umar mengatakan bahwa diri mereka lebih afdol begini, begini, begitu." Maka dikatakan Rasulullah, "Antum afdol, kalianlah orang yang lebih mulia. Antum ashabu hijratain, kalian memiliki dua hijrah. Hijrah ilal Habasyah wa ila al-Madinah." Itu tentang keutamaan orang-orang yang hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ini perlu saya sampaikan supaya antum paham bahwa orang yang pergi ke Habasyah itu luar biasa pengorbanannya itu. Di antaranya dua istrinya Nabi ini. Sebelum jadi istri Nabi, Ummu Habibah sama Ummu Salamah. Tapi Ummu Habibah dijadikan istri Nabi ketika beliau masih ada di Habasyah lewat perwakilan tadi. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini mengandung pelajaran, yaitu at-tahdhir minal ghulu fis sholihin. Ini pelajaran nomor berapa? Nomor 2 ya. Hadis ini merupakan larangan keras, peringatan keras untuk ghulu, ekstrim, berlebihan dalam mengkultuskan orang soleh. Hadis ini fihi at-tahdzir minal ghulu fis sholihin. Ini adalah pelajaran yang nomor 2. Fihi at-tahdzir minal ghulu fis sholihin. Hadis ini merupakan peringatan keras dari berbuat ghulu, melampaui batas dalam mengkultuskan orang soleh. Ini diambil dari mana? Diambil dari ucapan Nabi. Mereka itu adalah orang-orang yang kalau ada orang soleh mati, maka mereka itu membangun masjid di atas kuburannya, lalu membuat apa? Patung-patung dan gambar-gambarnya. Ini peringatan keras. Bahkan Nabi mengancam dengan istilah apa tadi? Ulaika syirarul khalq. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Nah, ini berarti ancaman tegas terhadap orang yang hulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Dan awal penyimpangan agama ini, saya ulangi ya, tolong perhatikan. Awal penyimpangan dan terjadinya kesyirikan di muka bumi ini sejak zamannya Adam sampai hari kiamat, awal-awalnya terjadi penyelewengan dan kesyirikan adalah karena hulu dalam mengkultuskan orang soleh. Jadi perbuatan syirik pertama kali terjadi di muka bumi ini, faktornya adalah hulu, ekstrim, berlebihan dalam mengkultuskan orang soleh. Mana dalilnya? Bahwa awal terjadinya kesyirikan itu gara-gara hulu dan melampaui batas terhadap orang soleh. Mana dalilnya? Dalilnya ditulis surat Nuh ayat 23. Antum sudah hafal semua. Surat Nuh ayat 23.
Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddaw wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Diterangkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, siapa nama-nama Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr? 5 orang. Kata Abdullah bin Abbas, mereka ini orang-orang soleh, para wali di zamannya Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, terus apa tadi? Nasr. Surat Nuh ayat berapa tadi? 23. Jadi di zamannya Nabi Nuh dulu itu, atau di zaman kaumnya Nabi Nuh, ada 5 orang soleh. Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. Wali 5 zaman itu. Kemudian orang-orang soleh ini wafat. Orang-orang soleh ini wafat. Datanglah setan ngasih hembusan-hembusan. Buatlah rupaka-rupaka. Buatlah patung dan tancapkan di tempat duduk-duduk mereka. Tidak untuk disembah, sekedar untuk apa? Untuk mengingat monumen gitu loh. Dikasih nama ini Suwa, ini Yahuth, Ya'uq, Nasr. Ya, Wad, Suwa, Yahuth, Ya'uq, Nasr. 5. Nggak disembah pertama kali, sekedar menghormati, sekedar sebagai monumen. Ini orang soleh zaman dulu. Buatkan apa patung-patung atau tanda-tanda gitu. Terus orang-orang yang membuat ini mati. Orang yang buat ini mati dan ilmu sudah dilupakan, ganti generasi-generasi baru gak ngerti asal-usulnya. Maka generasi yang baru ini dibisiki lagi sama apa? Setan. Sembahlah, sembahlah, sembahlah. Akhirnya disembah. Akhirnya disembah. Makanya kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi itu karena apa tadi? Karena hulu terhadap orang soleh. Saya mau tanya, tolong jawab. Sebutkan nama berhala yang paling terkenal di kafir Quraisy jahiliyah. Lata. Lata, betul? Apakah Anda mengira Lata itu ujuk-ujuk patung nggak ada orangnya? Lata itu ada orangnya. Belum dengar? Atau sudah pernah tahu? Lata itu dulu suka membuat apa? Adonan roti. Terus waktu jemaah haji datang dibagikan ke orang banyak. Dibagikan ke apa? Orang banyak. Dan dianggap soleh oleh orang masyarakat Quraisy pada waktu itu. Terus mati ini. Karena mati itulah dibuatkan di kuburannya. Kuburannya. Terus kuburannya disembah, Lata. Ya, ada orangnya dulu itu. Ketika ditegur, kenapa kalian kok nyembah? Nyembah patung, nyembah kubur. Mereka mengatakan, mana butuhum, kami nggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Surat Az-Zumar ayat 3 kalau nggak 34. Mana butuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah patung-patung ini. Loh, penyembah patung tuh nggak mau dinamai nyembah patung. Saya ulangi ya, orang yang nyembah patung itu nggak mau dikatakan nyembah patung. Ketika orang-orang kafir ini ditanya, kenapa kalian nyembah patung? Mereka berkata, mana butuh lo, kami itu nggak nyembah mereka. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Cuman ini kan dulu orang soleh-soleh. Liyuqarribuna, supaya mereka itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya tak masuk. Coba banter tapi. Ya, itu maksudnya begitu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja mereka ini orang-orang soleh ini akan mendekatkan diri kita kepada apa? Allah. Bahkan orang yang nyembah berhala pun gak mau dikatakan nyembah berhala. Dengan alasan apa tadi? Mendekatkan, tawassul, mendekatkan diri kita kepada Allah. Menurut mereka. Ja'an ini bin Abbas, sarat al-awthan allati kanat fi qaumin Nuh fil Arab ba'du amma wat kana likalb wa bidaumatil jandal. Kata, perhatikan dan tulis.
Kata Abdullah bin Abbas, maka patung-patung, jadi gini ya, ada sonam, ada wasan, ada asnam, ada ausan. Kalau sonam itu patung, berhala, ya patung. Kalau sonam, kalau wasan itu sesembahan berhala, tapi nggak mesti ada patungnya. Bisa, apa? Bisa apa namanya, pohon, bisa akik, bisa keris, bisa kuburan, macam-macam. Itu ausan. Makanya Nabi kan, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku wasan yang disembah. Paham? Berarti wasan lebih apa? Lebih umum. Kalau sonam itu ada matanya, ada hidungnya, ada ini sonam. Jamaknya asnam, betul? Kalau wasan jamaknya apa tadi? Ausan. Kalau ausan tidak mesti ada patungnya. Termasuk ya kuburan, termasuk pepohonan, termasuk akik, termasuk batu, termasuk gua. Itu ausan. Makanya Nabi kan diantara ucapannya Nabi, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku ausan yang disembah, berhala yang disembah. Meskipun nggak ada patungnya. Lah, kata Abdullah bin Abbas, berhala-berhala yang ada di zamannya kaum Nabi Nuh itu nanti akan dipelihara oleh bangsa Arab. Perhatikan, Wat kanat likalab. Berhalanya Wat, kan tadi ada 5 tadi saya sebutkan. Apa saja tadi? Wat, Suwa, Wat, Suwa, terus Yahud, Ya'uq, Nasr. Ada 5 tadi kan? Itu Wat dijadikan sesembahannya suku Kaleb. Suku Kaleb di tempatnya di Daumatil Jandal. Adapun Suwa itu dijadikan sesembahan oleh suku Hudel. Suku apa? Hudel. Tulis, jangan nggak ditulis. Ini informasi penting ini, jarang Anda ketahui. Amma Yahud fakanat limurad. Adapun berhala Yahus itu disembah oleh bangsa Murad. Ini berhala-berhala ini dilindungi oleh iblis supaya nggak punah, dijaga dari zamannya Nabi Nuh sampai zaman Rasulullah, sebelum Rasul, dijaga oleh setan-setan supaya nggak punah, dilestarikan. Berapa tahun, berapa abad itu zaman Nabi Nuh? Sangat lama, berabad-abad, tapi ada. Jadi saya ulangi, Wat dijadikan sembahan oleh suku Kaleb, tempatnya di Daumatul Jandal. Kemudian Suwa kanat li Hudel, dijadikan berhala oleh Hudel. Kemudian Yahus dijadikan sembahan oleh suku Hamdan. Kemudian Nasr mohon maaf, Yahus tadi Bani apa tadi yang Yahus? Murad. Kemudian Ya'uq untuk Hamdan. Nasr li Himyar. Kalau Nasr di suku Himyar. Saya ulangi lagi ya. Wat itu dijadikan berhala oleh suku Kaleb di wilayah Daumatul Jandal. Suwa dijadikan berhala oleh suku apa tadi? Hudel. Yahus kanat li Murad, dijadikan berhala oleh suku Murad. Juga Saba Ratu Bilqis itu, Ratu Balqis yang pernah ada kisahnya sama Nabi Sulaiman, itu termasuk ya di sana ada. Kemudian Ya'uq kanat li Hamdan, jadi berhala Ya'uq disembah oleh suku Hamdan. Kemudian Nasr juga dijadikan sesembahan oleh suku Himyar. Himyar berarti Yaman. Oke. Kata Abdullah bin Abbas, asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh. 5 orang itu sebenarnya adalah nama orang-orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh itu wafat,
Auhas syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka itu wafat, orang lima ini wafat, setan datang ngasih bisikan-bisikan. Anin sibu ila majalisihimul lati kanu yajlisu ansaban wasammu bi asmaihim. Tancapkan di tempat duduk-duduk mereka ini dulu ya berhala-berhala. Kemudian kasih nama seperti nama-nama mereka. Maka dikasih nama Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr dan seterusnya. Wasammuha bi asma'ihim, dikasih nama dengan nama-nama orang lima tadi itu. Falam tu'bad, pertama kali nggak disembah pertama kali. Cuma ya untuk mengenang begitu aja. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika orang-orang ini mati, wa tanassakhal ilmu, dan ilmu sudah banyak dilupakan, datang generasi baru bodoh-bodoh nggak ngerti, ubidat, akhirnya disembah. Nah, makanya nggak boleh buat patung-patung itu. Nah, termasuk kuburan dibangun megah, dikasih lampu-lampu, dicium-cium, dikasih selambu, itu nggak boleh. Rasulullah melarang itu. Ya, nggak tahu apakah mereka itu nggak tahu hadis ini atau pura-pura nggak tahu. Jelas Rasulullah melarang meninggikan kuburan, ditinggikan, dikasih selambu, dikasih hiasan-hiasan. Itu nggak ada di zaman Nabi. Kuburan Nabi tidak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Kuburan Nabi tidak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat. Kuburannya Abu Bakar tidak diperlakukan seperti itu oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Ya. Kemudian ikhwatal iman, selanjutnya pelajaran nomor berapa? Nomor 3. Khirsus sahaba ala adamil hulu fis solihin. Semangatnya sahabat agar tidak hulu, ekstrim, melampaui batas dalam mengkultuskan orang-orang soleh. Dulu perhatikan. Ini saya cerita ini. Dulu di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi penaklukan Tustar. Tustar itu termasuk salah satu negeri di daerah Furs. Apa Furs itu? Persia. Terus dalam perjalanan itu para sahabat ketika menaklukkan negeri Tustar itu, di situ itu menemukan jasad. Jasad seorang laki-laki yang hidungnya panjang ada di dalam kotak. Ya, rojulan anfuhu, mana anf? Anfun, mana anfun? Hidung. Dira, mana dira? Sejengkal apa hasta? Hasta ya, hasta. Fitabut, diletakkan di dalam kotak. Ya kalau orang sekarang ya kayak peti yang ada mayatnya, tapi mayatnya masih utuh, nggak berubah. Kanu yastadhiruna wastamtiruna bihi. Kalau kemarau panjang, penduduk negeri situ itu mengambil jasad tadi itu, yang dalam peti tadi itu, dibuka terus minta hujan. Lah, yang jadi gubernur pada waktu itu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari nulis surat, disampaikan ke Madinah, disampaikan ke khalifah. Siapa khalifahnya tadi? Umar bin Khattab. Disampaikan bahwa di negeri Tustar ini ada peti keramat, di dalamnya ada jasad yang orang-orang sini itu kalau lama nggak hujan dikeluarkan supaya turun hujan. Artinya kan dikultuskan, betul? Apa kata Umar? Ini yang ngomong Umar, dan hadis ini hasanatnya sahih. Ya. Maka Umar nulis surat balesi siapa tadi? Abu Musa al-Asy'ari. Inna hadza nabiyyun. Sesungguhnya yang dalam peti itu adalah seorang nabi. Nabi kan jumlahnya tidak berapa? Tidak 25. Rasul Nabi tidak sekedar 25, lebih dari itu. Wa rasulan qad qasasnahum alaika min qabl wa rasulan lam naqsusum alaik. Ada rasul-rasul yang kami ceritakan kepadamu dan ada rasul-rasul yang tidak kami ceritakan kepadamu. Berarti sejatinya rasul dan para anbiya itu 25 atau lebih dari itu?
Lebih banyak kita nggak tahu jumlahnya. Kecuali kalau ada hadis sahih menerangkan jumlahnya ya mungkin. Tapi selama ini bukan hanya 25 saja, karena ada nabi-nabi yang tidak semua nabi diceritakan ceritanya di dalam Al-Quran. Jelas sampai sini ya? Oke. Kata Umar, inna hadza nabiyyun minal anbiya. Yang ada di peti itu adalah seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu, kata Umar. Wan naru la ta'kulul anbiya. Api tidak bisa membakar jasadnya para nabi. Wal ardu la ta'kulul anbiya, dan juga tanah dan hewan-hewan tanah la ta'kulul anbiya, tidak bisa memakan jasadnya para nabi. Fakataba anindur anta wa ashabuka, yakni ashaba Abi Musa, fadfinuhu fi makanin la ya'lamuhu ahadun ghairukum. Maka saya perintahkan kepadamu wahai Abu Musa al-Asy'ari, dan juga satu orang temanmu, pengikutmu atau ajudanmu, pengawalmu, untuk membawa itu peti tadi itu. Paham maksudnya? Membawa peti itu ke tempat yang tidak diketahui manusia dan kuburlah, supaya tidak ada orang yang tahu kecuali kalian berdua saja. Nah, itu kalau zaman sekarang ya malah dibuatkan suka karu-karuan gitu. Kalau zaman sekarang itu, kalau zamannya Umar bin Khattab itu bukan ahli kelenek, ya langsung dikubur, gak ada yang tahu. Karena Umar ahli tauhid. Kalau misalnya kok nggak ahli tauhid, ya malah dibuatkan wisata dan seterusnya, itu bisa menghasilkan uang banyak itu, ya kan? Umar tidak mau. Gak ada orang diambil. Termasuk kiai saya. Saya punya kiai namanya Kiai Abdurrahman Samsuri, Paciran, Lamongan. Kiai Abdurrahman Samsuri ini rahimahullah, termasuk gurunya Ustaz Anur Rafiq juga, termasuk gurunya Ustaz Abu Nida. Mungkin di antara antum pernah denger ya, Abdurrahman Samsuri Paciran, Lamongan itu. Dia pernah kayak gitu. Saya masih berhubungan banyak dengan putra-putra beliau. Saya diceritani waktu di Tanjung Kodok itu, termasuk pengajar di Ma'had sana menyampaikan ke saya, dulu di tahun sekian itu di daerah Tanjung Kodok. Tahu Tanjung Kodok ya? Tahulah yang tahu, nggak tahulah yang tidak tahu. Di daerah pesisir Lamongan sana, itu ada kuburan yang dibuat sembah-sembahan. Akhirnya Kiai Abdurrahman Samsuri menginstruksikan ke santri-santri seniornya untuk membongkar itu. Dibongkar ketika nggak ada orang, terus dialihkan ke tempat yang nggak ada orang tahu. Akhirnya orang-orang datang ke situ, loh kok hilang, kuburannya mana ini? Disembunyikan. Kalau nggak disembunyikan, didatangi lagi. Paham? Disembunyikan. Nah, itu pernah terjadi, itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, supaya orang-orang tidak mengkultuskan apa tadi? Jasad Nabi tersebut, maka dikubur, tidak ada yang tahu kecuali siapa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Abu Musa al-Asy'ari dan temannya yang bagian ngubur, ditutup. Fadhabtu ana wa Abu Musa fadafannahu. Maka aku, kata Anas bin Malik ini perawi hadis ini, maka aku datang bersama Abu Musa dan aku kubur jasad tadi itu. Gak ada yang tahu. Dan memang Umar bin Khattab terkenal seperti itu, gak mau ada pengkultusan. Ada jenderalnya pasukan Islam yang selalu menang. Pokoknya kalau dia pasti menang. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Pokoknya perang ada Khalid itu pasti menang. Ini orang satu kayaknya 1000 orang. Kalau perang itu yang lain itu dikiwa, jari wong Jawa dikiwa kena kalah kabeh karo dia. Saking hebatnya Khalid itu. Ya, perkasa. Sampai setiap perang ada Khalid menang wis. Mau perang ada Khalid menang wis. Semenang gitu. Akhirnya Umar ini kurang senang dengan kayak gitu-gitu. Itu Rasulullah sudah wafat. Zamannya siapa? Abu Bakar. Nah, didatangi oleh Umar Abu Bakar. Ya Khalifatul Rasul. Ya Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu itu kan belum ada gelar Amirul Mukminin. Karena gelar Amirul Mukminin baru pertama kali disandang oleh siapa? Oleh Umar. Karena dulu kan Khalifatul Rasul berarti Abu Bakar. Kalau Umar berarti Khalifatir Rasul. Kan gitu kan, pengganti dari penggantinya Nabi. Nanti kalau Utsman berarti Khalifatir Rasul.
Nanti Ali berarti khalifatu, khalifati, khalifati, khalifati. Kata Umar, waduh kepanjangan, ganti aja. Nah, diganti jadi apa? Amirul Mukminin. Tapi gelar Amirul Mukminin belum dipakai oleh siapa? Abu Bakar. Ya khalifatar Rasul, wahai khalifahnya Rasulullah, tolong pecat Khalid bin Walid. Saya melihat di dalam pedangnya itu ada kecepatan. Berbahaya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak akan pernah menyarungkan pedang yang sudah dihunus oleh Rasulullah dan bahkan dihunus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan julukannya kan Saifun min suyufillahi al-maslul. Pedang di antara pedang-pedangnya Allah yang terhunus. Kayak ente menyuruh aku memberhentikan Khalid. Kef. Bagaimana aku menyarungkan pedang yang ini, pedang ini terhunus di zaman Rasulullah. Dan aku suruh nyarungkan. Lah abadan, aku nggak mau Umar. Nggak mau. Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, langsung pecat Khalid bin Walid. Tak peduli kalau Umar kata. Karena nggak mau ada pengkultusan. Tapi itu maksudnya kultus bukan negatif ya. Mohon maaf, pecat bukan negatif. Maksudnya itu rolling jabatan diganti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Bukan berarti benci dah, abadan. Sama namanya Umar sangat mencintai Khalid, tapi nggak mau Khalid dijadikan apa? Kultus, nggak mau. Karena khawatir setiap ada Khalid menang gitu. Ada Khalid pasti menang. Jadi nggak seneng Umar kayak gitu itu. Akhirnya orang tawakalnya kepada Allah kurang. Paham? Maka nggak mau. Termasuk ada pohon yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa? Gimana bunyinya itu? Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Jadi di dalam Al-Quran ini disebutkan syajarah, tempat di mana Rasul dibaiat oleh 1.400 sahabat inti yang semuanya dijamin masuk surga. Bahkan waktu kejadian itu Rasul mengatakan, di muka bumi ini kalian adalah manusia terbaik di saat ini. Ya kalian ini gak ada lagi. 1.400 sahabat yang membaiat Nabi di bawah pohon ketika rentetan Sulhul Hudaybiyah itu loh. Namanya perjanjian apa? Baiatur Ridwan. Idh yubayi'unaka tahta syajarah. Mereka membaiatmu di bawah pohon. Lah pohon ini hidup. Rasulullah wafat, pohon ini masih hidup. Abu Bakar wafat, pohon ini masih hidup. Zamannya Umar, ini pohon sudah mulai dingala berkahi. Paham maksudnya dingala berkahi? Karena ada di Al-Quran, idh yubayi'unaka tahta syajarah. Mana sih pohon ini? Kok Al-Quran mengatakan ketika para sahabat Nabi membaiat Rasulullah di bawah pohon. Mana pohon ini? Dicari sama orang-orang, ketemu. Dingala berkahi, ini dulu Rasulullah di sini, dianggap ini bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Kedengaran Umar bin Khattab, langsung diapakan sama Umar? Ditebang seakar-akarnya supaya nggak bisa tumbuh lagi. Umar nggak seneng sama kultus-kultus, nggak seneng. Masih ingat nggak Umar waktu mencium Hajar Aswad? Yang sering itu ceritanya. Wahai Hajar Aswad, aku tahu bahwa kamu itu sekedar batu. La tanfa wa la tadur. Kamu ini nggak bisa memberi manfaat dan nggak bisa mendorot, nggak bisa memberi madorot. Wallahi kalau sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku nggak bakal nyium kamu itu. Tapi karena Rasulullah menciummu, ya aku mencium. Itu kan menunjukkan bahwa Umar benar-benar orang yang nggak mau dengan apa? Kultus-kultus. Makanya ini ketika tahu ini ada jasadnya siapa tadi? Nabi, yang mana dipakai oleh orang setempat itu untuk minta apa tadi? Hujan. Maka langsung diinstruksikan oleh Umar untuk segera dikubur tanpa diketahui oleh penduduknya. Itu menunjukkan bagaimana semangatnya Umar membentengi kaum muslimin dari kesyirikan. Makanya diberi julukan apa? Umar al-Faruq, pembeda antara tauhid dan syirik. Itu Umar bin Khattab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dalil bahwa larangan keras untuk melukis dan membuat patung-patungnya orang soleh, termasuk mursyid, torekot tertentu, kasih gambar, sholat harus di depan gambarnya itu misalnya. Lain tidak boleh. Itu hulu, ya, tidak diperbolehkan. Dan ini juga dalil bahwa orang-orang ahli kitab itu menjadikan kuburan orang soleh sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Masih ingat ceritanya Ashabul Kahfi kan?
Iya kan? Gimana ayatnya itu? Kami akan jadikan di kuburannya itu ada masjid. Itu tradisi mereka. Ya, menjadikan kuburan. Makanya antum melihat kalau ada, mohon maaf ya, perhatikan. Kalau ada kanisa, tahu artinya kanisa kan? Tempat ibadah Nasrani itu lah. Ya. Di mana ada kanisa tua, biasanya ada kuburan di situ. Biasanya kan ada kanisa namanya nama itu bisa jadi itu nama orang yang dulu di tempat itu dan dikubur di situ. Makanya gereja-gereja tua itu biasanya ada apanya? Ada kuburannya, dan nama gerejanya diambil dari nama jenenge. Nama itu tadi, penggembalanya tadi itu yang ada di situ itu. Ya. Adzan ya, silakan adzan dulu. Silakan. Baik, nuwasil qalilan. Fihi at-tahdzir asy-syadid min ittikhadil qubur masajidah. Fihi at-tahdzir asy-syadid min ittikhadi al-qubur masajidah. Dalam hadis ini ada larangan keras, ada peringatan keras dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi nggak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Rasulullah menjelang wafat, detik-detik sebelum wafat, di antara ucapannya Nabi adalah la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Masjid. Ya, laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kemudian al-masajid al-mabniyah alal kubur laha suratain, laha suratani. Masjid yang dibangun di atas kuburan itu ada dua macam. Masjid yang dibangun di atas kuburan itu ada dua gambaran. Yang pertama, an yakunal qabru sabiqan lil masjid. Yang pertama, kuburannya ada terlebih dulu daripada masjid. Kuburannya ada lebih dulu, baru masjidnya. Fayubnal masjid alal qabr, maka masjidnya dibangun di atas kuburan. Fala budda min izalati hadal masjid, maka ini masjidnya harus dihilangkan. Bi ijma'i ahli ilmu, ini berdasarkan kesepakatan ahli ilmu, ijma'. Qala al-allama as-Suyuti, al-imam as-Suyuti berkata, Suyuti madhabnya Syafi'i. Al-imam as-Suyuti berkata, hadhil masajidu al-mabniyatu alal kubur yata'ayyan izalatuha. Masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan harus dihilangkan. Masjidnya dibongkar. Hadza mimma la khilafa fihi bainal ulama al-ma'rufin. Ini tidak ada selisih pendapat, tidak ada khilaf pendapat di antara kaum muslimin. Wa tuhramu wala tasihhu wa tahrumu wala tasihhu as-salatu fi hadhil masajid. Dan haram salat serta salatnya tidak sah di masjid yang di situ dibangun di atas kuburan. Ini gambaran pertama. Gambaran yang kedua, an yudfanar rajulu fil masjid. Masjidnya yang ada duluan. Beda ya? Kalau yang pertama tadi yang mana yang duluan? Kuburan. Yang kedua ini an yudfanar rajulu fil masjid. Seseorang dikubur di masjid. Berarti masjidnya duluan. Masjidnya sudah ada terus dikubur di dalam masjid. Fayakunul masjid sabiqun lil qabri. Masjidnya duluan baru kuburan. Fayuhramud dafnu fil masjid. Tidak boleh mengubur mayit di dalam kuburan. Di dalam apa? Masjid. Misalnya seorang pemuka agama, dia ngomong ke santri-santrinya, kalau aku mati nanti tolong aku dikubur di tengah-tengah masjid, supaya santri-santriku gampang mendoakan aku dan mengucapkan salam kepadaku. Lejuz, tidak boleh. Ya, fayahrumu ad-dafnu fil masjid. Diharamkan mengubur mayit di dalam masjid.
Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, ya Imam Nawawi Syafi'i madhabnya, hafrul qabr fil masjid faharamun syadidut tahrim. Ya, mengubur atau membuat kuburan di dalam masjid faharamun, ini hukumnya haram, syadidut tahrim, sangat dahsyat keharamannya. Wa haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ijma' alal a'imma ala dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghikayatkan tentang ijma'nya kaum muslimin atau para ulama tentang keharaman ngubur di dalam masjid. Fa imma an yunbasal qabru in kana jadidan aw yusawwi bil ardi hatta la yabqa syai' min ma'alimihi. Bagaimana solusinya? Dibongkar itu kuburannya. Jikalau itu kuburan baru, dibongkar kuburannya jika itu kuburan baru, atau diratakan dengan tanah sampai tidak terlihat tanda-tanda bahwa itu kuburan. Ya, amma hukmus sholati fiha, adapun sholat di masjid yang seperti itu, masjid yang ada kuburannya, fa in kana al-qabru fi qiblatil masjid, apabila kuburan itu ada di kiblatnya masjid, fala tasihhu sholatu fihi, maka tidak sah sholatnya. Tetapi kalau sudah ada pembatas, ada pembeda, ada tembok atau ada jalan, maka sebagaimana difatwakan oleh Syekh Utsaimin tidak mengapa. Jika sudah ada temboknya atau ada jalannya, maka tidak mengapa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur, jangan salat menghadap kuburan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim, ditulis Ibnu Qayyim berkata, fala yajtami'u fi dinil islami masjidun wa qabrun. Saya ulangi ya, silakan ditulis. Fala yajtami'u fi dinil islami masjidun wa qabrun. Tidak boleh bersatu, tidak boleh digabungkan di dalam agama Islam antara masjid dan kuburan. Masjid, kuburan. Bal ayyuhuma tara'a 'alal akhar muni'a minhu. Maka manapun yang datang belakangan maka harus dilarang. Kalau masjid duluan, maka yang dilarang apa? Kuburannya. Kalau kuburannya yang duluan, maka masjidnya yang dilarang. Ini enggak harus sendiri-sendiri. Ustaz, tapi itu kenapa itu kuburan Rasulullah kok ada di Masjid Madinah? Paling gitu kan biasanya pertanyaannya kan? Iya, betul ya? Yang pernah haji, pernah umroh insya Allah tahu. Jawabannya kuburannya Nabi tidak dikubur di masjid. Ya, Nabi dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Karena ada hadis, tidaklah Rasul itu diwafatkan di sebuah tempat kecuali dia dikubur di tempat wafatnya. Dan Allah memilih rumahnya Aisyah untuk menjadi tempat wafatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah dimakamkan di rumahnya Aisyah, bukan di masjid. Bagaimana kok bisa masuk sekarang kok ada di lokasi masjid, Ustaz? Rasulullah wafat, status kuburan, terstatus makamnya Nabi, status kuburannya, saya pernah nulis kuburannya Nabi dikritik orang banyak. Oh, Nabi kok kuburan? Nabi itu makam. Padahal bahasa Arabnya qabr. Qabr itu kan bahasa Arab. Artinya apa? Kuburan. Ya, namanya bahasa ya. Kembali ke materi. Jadi makamnya Rasulullah itu ketika beliau wafat, makamnya Nabi tidak di dalam masjid. Kemudian diganti Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar, makamnya Nabi masih di luar masjid. Abu Bakar wafat, diganti Umar. Umar di zaman pemerintahan Umar, makamnya Nabi masih di luar masjid. Umar wafat, diganti Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan jadi khalifah, kuburan makamnya Nabi masih di luar masjid. Sampai Utsman wafat, diganti oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Ya, Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke mana? Ke Kufah. Makamnya Nabi masih di luar masjid. Diganti Al-Hasan sampai Al-Hasan lengser, bahkan sampai Al-Hasan wafat, makam Nabi masih di luar masjid. Sampai di zaman Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, sampai Muawiyah wafat masih di luar masjid. Sampai datang salah satu khalifah Bani Umayyah pada waktu itu yang jadi gubernur Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz belum jadi apa? Khalifah, masih jadi gubernur. Terus ada instruksi dari khalifah dari Damaskus, dinasti Umayyah ya, untuk meluaskan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi sudah ada perluasan sejak zamannya Utsman, tapi tidak perluasan yang mengarah ke apa tadi? Rumah atau makam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat instruksi untuk perluasan masjid, yang mana perluasan itu mengakibatkan makamnya Nabi masuk ke area Masjid Nabawi. Pada waktu itu tabi'in yang tersisa diantaranya adalah Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib ini mantunya Abu Hurairah. Tahu Abu Hurairah? Menantunya Abu Hurairah. Orangnya ahli ilmu. Ya, mengingatkan para pemimpin kekhalifahan pada waktu, diingatkan, didebat, dijelaskan. Tapi tugasnya ulama ya menyampaikan saja. Ya, yang punya keputusan ya para pemegang kebijakan. Akhirnya pada waktu itu tidak dihiraukan. Sehingga sejak itulah makam Rasul masuk ke area apa? Nah, itu pun zaman sekarang pemerintahan Arab Saudi mengambil jalan tengah. Di tembok besar ya kan? Tembok besar dan dijaga oleh apa? Askar atau tentara-tentara supaya tidak terjadi pengkultusan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.